Halo semua, nama gue Tio. Oke, pada video kali ini gue akan menjelaskan mengenai inventory valuation pada UDU 12. Nah, pada UDU ini inventory valuation terdapat sesuatu yang disebut sebagai costing method. Uh, Costing method ini adalah salah satu cara untuk kita dapat melakukan perhitungan evaluasi terhadap inventory kita. Nah, pada costing method tersebut terdapat tiga cara. Seperti misalnya kita lihat di sini ya. Misalnya contoh consumable, nah terdapat tiga jenis yaitu standard price, terus yang kedua ada average cost, dan FIFO atau first in first out. Nah penjelasannya adalah kalau yang pertama adalah standard price itu adalah biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Nah, tapi pada standar price ini apabila kita melakukan jadi kita pertama menetapkan suatu produk dengan suatu harga. Nah, apabila kita melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal, namun akan tetap tercatat pada dengan evaluasi pada nilai standar price tersebut. Nah, berikutnya adalah ada average cost atau yaitu adalah besar biaya rata-rata yang dihitung dengan cara pembagian keseluruhan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jadi misalnya terdapat tiga jenis produk dengan harga yang berbeda-beda. Nah, maka average cost-nya itu adalah jumlah dari jumlah rataan dari jumlah produk dibagi dengan jumlah harga dibagi dengan produknya. Kemudian yang ketiga ada FIFO atau first in first out, yaitu adalah uh, yaitu unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan pertama dijual. Jadi misalnya pengandaiannya jika kita membeli barang dengan harga 5.000, 10.000 dan 20.000 gitu atau 5.000, 10.000 dan 15.000 dan kita menjualnya dengan harga 20.000, maka perhitungannya dengan seperti mencari labanya pertama 20.000 dikurangi dengan 5.000 dengan yang pertama harga pembelian 5.000 dan yang kedua 20.000 dikurangi dengan pembelian kedua itu 10.000 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita menuju caranya ya. Pertama kita dari modul inventory kita bisa menuju ke bagian konfigurasi dan misalnya kita membuat satu produk dulu ya, membedakan kategori, misalnya kita menambahkan misalnya, nah di sini kita misalnya menggunakan, nah di sini bisa melihat inventory valuation-nya bisa dilakukan dengan manual atau secara otomatis. Kalau otomatis langsung ininya tercatat pada general ledger atau pembukuan akuntansi yang lain. Kalau manual ini tidak harus ya, bisa dilakukan sendiri. Itu dengan otomatis saja. Oke, setelah kita membuat skin rate of R, kita membuat produknya ya. Nah, di sini misalnya kita membuat suatu produk nama skin Luna. Salah. Skin produk. Misalnya di sini kita dengan harga penjualan misalnya 15.000 dengan hmm, hmm, yang kita simpan. Oh, di sini kita sebentar. Ini kita update saja misalnya di sini
harga 10.000. 10.000. Nah, harga pokok standar price-nya 10.000 ya di sini. Harga worth-nya. Oke, harganya sudah terupdate ya. Di sini dengan harga value-nya cost-nya sebanyak 10.000. Nah, kemudian kita membuat produk ini, kita melakukan pemesanan terhadap produk skin Luna ini melalui master data dan ke produk. Sebentar. Oh, kita melakukan pemesanan. Nah, kita melakukan pemesanan dengan menuju ke bagian purchasing. Nah, dari bagian purchasing ini kita misalnya membuat pemesanan pada pilih salah satu vendor. Skin Luna. Nah, ini skin Luna. Nah, misalnya tadi kan kita dengan harga menentukan standar price 10.000. Nah, apabila kita di sini melakukan pembelian dengan kuantiti misalnya 10 dan dengan harga 5.000 yang lebih murah. Kita lihat di sini maka akan total 55.000 ya dengan tax. Oke, kita confirm order. Nah, kita receive produk. Kemudian kita validate. Apply. Oke, ini sudah masuk ke dalam inventory kita ya. Berarti kita bisa melihat pada bagian inventory. Nah, kita bisa melihat bagian inventory valuation. Nah, kita mendapat meretrieve inventory valuation ya. Yang current sekarang. Kita group by saja. Nah, ini tadi kita lihat skin Luna. Nah, di sini masih berharga 100.000 karena pada awalnya pada standar price kita kita menentukan harga 10.000 satunya dengan harga dengan kuantitas 10. Jadi memiliki value skin Luna ini sebanyak 100.000. Walaupun tadi kita pada pembelian pada vendornya hanya memiliki harga 5.000 satunya. Itu menggunakan salah satu strategi yaitu menggunakan strategi pertama yaitu adalah standar price. Oke, untuk yang kedua yaitu adalah average cost. Nah, misalnya kita membuat lagi ya produk kategori lagi. Soalnya ini yang lebih mahal ya, kita menambahkannya lagi. Soalnya skin rated SR. Nah, oke, ini manual aja nggak apa-apa. Oke, kita save. Nah, kita buat dulu produknya. Nah, misalnya di sini kita melakukan pembelian pada skin icon serba produk. Sales price-nya misalnya seharga 300.000 dengan cost 150.000. Oke, kemudian kita save saja produk skin icon yang kedua. Oke,
Oke, setelah kita melakukan pembuatan produk tersebut, kita melakukan pembelian pada vendor melalui modul purchasing. Mana purchasing? Kita melakukan pembuatan quotation baru saja, misalnya kepada vendor Deko Adik. Ya, di sini skin icon. Nah, di sini misalnya kita melakukan pembelian sebanyak 5 ya. Dengan harga di sini misalnya seperti awal saja 150.000. Misalnya 100.000 saja. Oke, dengan total 500.000. Setelah itu kita melakukan confirm order saja. Dari save product. Nah, kemudian lalu kita validate untuk memasukkannya ke inventory kita. Oke, setelah itu kita lihat dulu dari bagian inventory bahwa itu sudah masuk. Kurasi inventory valuation. Nah, di sini kita lihat skin rated dengan value 750.000 dan kuantitinya sebanyak 5. Ya, kuantitinya 5 dan value-nya 750.000. Nah, apabila kita melakukan pembelian lagi kepada skin ini, oh, sebentar, saya mana kesalahan itu. Melakukan kesalahan sepertinya pada bagian inventory si kategoris. Nah, saya melakukan kesalahan pada bagian, nah ini kita untuk kasus kedua ingin menggunakan average cost. Nah, makanya itu ya kita ganti ya, save. Oke, apabila kita melakukan pembelian lagi pada produk skin icon ini, misalnya kita lihat ya. Kita misalnya melakukan pembelian lagi, sebentar, melakukan purchase melalui purchase. Ini tadi. Nah, ini bisa kita duplikat saja. Namun misalnya dari perusahaan berbeda, sehingga memiliki harganya juga berbeda ya. Jadi kita membeli sebanyak 10 unit dengan harga satunya 200.000. Berarti memiliki total harga 2 juta. Oke, kita simpan saja, bukan pemesan, terus kita klik, kita confirm order. Terus kita receive produk untuk menerimanya ke inventory kita dan melakukan validasi. Oke, kita apply. Nah, selesai. Oke, kita lihat lagi di inventory-nya.
Berarti kita sudah melakukan pembelian sebanyak 15 item ya, skin Lycan tersebut. Nah, apabila kita lihat inventory valuation pada saat ini, kita susun. Nah, dia memiliki harga yang sudah berubah dengan rata-rata dari dua produk tersebut. Dari yang sebelumnya ditambah dengan yang sekarang. Sehingga harga satuannya menjadi 183.000. Yang tadinya sebelumnya hanya 150.000. Karena mengambil rata-rataan dari dua pembelian terhadap dua vendor tersebut. Oke, sekarang yang terakhir kita melakukan mencoba dengan produk kategori dengan strategi Vivo ya. Ini jangan lupa diganti menjadi Vivo first in first out. Oke, ini kita save. Kemudian kita membuat produk ya, karena ini barang langka. Nah, misalnya itu produk dengan harga misalnya kita menjual dengan harga misalnya 5 juta ya. Lalu dengan biaya pembelian misalnya 1 juta. Oke, kita ganti jadi storable product. Selesai, kemudian itu kita simpan. Setelah itu kita melakukan pembelian seperti sebelumnya pada bagian ini. Kita melakukan purchase pada skin put G tadi yang terakhir kita beli, yang kita buat. Salah. Membelikan satu, misalnya kita unit price-nya seharga Oke, selanjutnya kita dapat melakukan pembelian terhadap yang tadi skin patch yang tadi sudah kita buat ya. Vendor ini dan sini kita kan misalnya kuantitasnya satu saja, misalnya kita membeli seharga 1 juta. Oke, dengan totalnya berarti 1,1 juta. Oke, kita confirm order. Dan kita receive produk. Dan kita validate. Apply. Oke, udah selesai. Kemudian kita dapat melihat produk tersebut pada inventory kita. Inventory valuasinya yang saat ini.
Hmm. Nah, di sini kita bisa melihat dengan satu buah skin patch dengan harga value sebesar 1 juta. Sesuai yang tadi kita apa namanya? Awalnya kita tentukan. Nah, di sini nilai cost-nya masih nol karena dia masih baru masuk first in, belum kita jual tuh first out. Nah, apabila kita melakukan pembelian lagi, misalnya melakukan pembelian lagi ya skin SSR ini, maka ininya akan bertambah pada bagian inventory valuation-nya yang ini. Coba misalnya kita buat lagi suatu produk. Oh, atau kita membeli aja lagi ya. Bisa kita melakukan pembelian lagi saja ya, ini kita duplicate. Oke, misalnya vendor embedded skin patch. Kita beli 4 buah. Ini masuk ke Oke, dengan total 3,5 juta. Kemudian kita confirm order. Kita reset produk. Kemudian kita validate. Nah, kita apply. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa pada bagian inventory value dari valuation kita akan terupdate ya sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini bagian kategori skin SSR kita akan berubah menjadi 4,2 juta ya dengan jumlah kuantitas 5. Tapi di sini kita masih bisa melihat bahwa cost-nya masih nol karena kita masih belum melakukan penjualan terhadap produk skin patch tersebut. Nah, sekarang untuk menambahkan ini kita bisa melakukan penjualan melalui sales. Nah, setelah kita membuat RFQ dulu ya. Oke, RFQ. Patch misalnya satu dengan harga 5 juta ya. Nah, kemudian kita confirm. Dan kita lakukan pengiriman delivery. Dan validate. Oke, kita lakukan apply. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat lagi pada bagian inventory kita. Kita lihat lagi pada bagian valuasi, inventory valuation-nya sekarang. Nah, di sini sudah mengalami pengurangan sebanyak 1 juta karena sudah melakukan satu transaksi yang pertama Vivo yang pertama tersebut. Kita lihat.
Ini. Nah, di sini nilai cost-nya sudah berubah menjadi 1 juta karena tadi kita sudah melakukan berhasil melakukan penjualan dari satu produk pertama yang berharga 1 juta sesuai namanya first in first out. Jadi barang produk yang pertama dihargai 1 juta. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.